sebagai singers, leader, pemain musik, pemegang LCD, penerima tamu, terlebih pembawa kebenaran firman-Mu, bahkan penari, diurapi, dikuduskan semua mereka Tuhan, agar pelayanan mereka di hari ini Tuhan menjadi sukacita berkat bagi kami semua. Gedung yang kami pakai ini Tuhan, kami percaya dalam perlindungan-Mu. Alat-alat musik yang kami gunakan, kami percaya pun dalam perlindungan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu di saat ini Tuhan. Dari awal hingga berakhirnya kami percaya Tuhan Engkau turut bekerja, dan kami percaya Tuhan Engkau hadir bersama-sama dengan kami di saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan bersyukur dan habiskan ibadah raya kami di saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku dekatmu, ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku bersatu
Segala perkara, luruskan dan
kami masih ada sampai saat ini karena Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur Kau Bapa yang baik. Kami bersyukur Kau Bapa yang dahsyat dan ajaib atas hidup kami. Dan saatnya Tuhan, kami sudah menyembah, memuji, memuliakan Engkau Raja di atas segala raja. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau ambil alih Tuhan kebenaran firman pada pagi hari ini. Ambil alih seluruh kehidupan kami. Ambil alih pikiran, tubuh, jiwa, roh kami, ruangan ini. Semua ada di dalam kendali kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Pastikan di sebelah kiri kanan Bapak Ibu Saudara semua dengan muka yang sukacita dan luar biasa. Coba lihat kiri kanan, ada muka yang bersukacita atau masih ada muka yang bersedih, atau ada muka-muka yang lagi sedang malas, mungkin lagi beban berat. Pastikan di sebelah kiri kanan ada. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu baik. Saya mau berkata bahwa Tuhan itu baik. Karena apa? Kita sudah ada di dalam bulan Januari dan minggu yang terakhir, dan kita masih di bulan Februari minggu depan. Jadi saya katakan bahwa pastikan di sebelah kiri kanan masih tetap muka bahagia, sukacita. Mungkin ada dalam satu bulan ini dalam beban-beban yang berat, atau sudah menghadapi tantangan dan sebagainya. Tapi pastikan dalam sebelah kiri kanan Bapak Ibu Saudara muka tetap berseri dan sukacita. Amin. Puji Tuhan. Saya langsung saja Bapak Ibu Saudara atas kebenaran firman Tuhan yang dikasih oleh Bapak Gembala untuk saya khotbahkan pada minggu ini. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Amsal, ayat yang sudah sering kita dengar dan baca. Amsal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Amsal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membaca dan Bapak Ibu Saudara menyimaklah. Ini juga termasuk ayat hafalan. Amsal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Saya akan baca, sudah Bapak Ibu Saudara sudah dapat. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayat 7, jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ayat 8, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kita, atau tema yang saya berikan pada pagi hari ini, hidup yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Bapak Ibu Saudara, hidup yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Bapak Ibu Saudara, kita ada di tahun 2025 Bapak Ibu Saudara. Dan kita ada di tahun 2025, dan kita akan masuki bulan yang kedua, yaitu bulan Februari. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya memberikan tema pada pagi hari ini dari Amsal pasal 3 ayat 5 sampai ayat 8, yaitu hidup yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kita melihat bahwa kita belajar bahwa firman Tuhan dengan mengandalkan Tuhan sepenuhnya, itu berarti kita sedang berserah kepada Tuhan. Dengan mengandalkan Tuhan sepenuhnya, itu berarti kita sedang menaruh satu pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak terlepas dari tantangan dan masalah. Dari tahun ke tahun dan bulan ke bulan. Kita pernah kata Tuhan di tahun 2025 ini satu tahun yang enak-enak saja sudah. Kalau bisa di tahun 2025 ini saya disembuhkan. Kalau bisa di tahun 2025 ini jangan saya susah-susah, sulit-sulit. Ya enak-enak.
Kita menginginkan sesuatu kebahagiaan dari Tuhan, menginginkan semuanya itu yang Tuhan lakukan itu semuanya itu baik. Jangan ada tantangan persoalan, kita menginginkan itu jangan terjadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini ada 3 hal yang akan kita lihat. Dalam kebenaran firman Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Saya ambil di dalam Amsal 3. Kita akan lihat yang pertama Amsal 3 ayat yang kelima. Saya baca. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Hal yang pertama supaya hidup mengandalkan Tuhan sepenuhnya, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, bukan dengan setengah hati. Berbicara tentang hati, hati-hati membeli hati karena hati seringkali disakiti oleh hati yang kurang hati. Bisa hafal langsung. Hati-hati memilih hati karena hati seringkali disakiti oleh hati yang kurang hati. Yang pertama, Bapak Saudara, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Berarti berbicara tentang segenap hati, seluruh kehidupan kita hanya fokus kepada Tuhan. Bukan setengah-setengah. Bukan 50%, bukan 60%, bukan 20%, tapi 100% sepenuhnya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah sepenuh hati percaya kepada Tuhan? Atau kita masih setengah hati? Kita berkata, Tuhan kenapa saya penyuluh? Jawaban doa belum dijawab. Tuhan kenapa saya seperti ini? Tuhan, kembali ke pribadi kita Bapak Ibu Saudara. Kita masih meragukan akan kuasa Tuhan, kita masih meragukan akan kasih Tuhan, atau kita betul-betul percaya Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. 2 minggu yang lalu, minggu pertama, kedua, saya diberkati oleh khotbah yang disampaikan oleh Bapak Gembala tentang iman yang sehat. Bapak Ibu Saudara, kita diberkati tentang iman yang sehat. Iman yang sehat itu kita harus tertib. Kalau kita punya iman yang sehat, berarti hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Maka kita akan belajar tertib. Bapak Ibu Saudara, tertib dalam pelayanan, tertib dalam setiap pekerjaan, tertib dalam hal apa saja. Kita harus belajar jujur. Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya iman yang sehat, ada berkat-berkat yang kita dapat. Berkat perlindungan, penyertaan, kita mengandalkan Tuhan dan sebagainya, itu yang dikasih Bapak Gembala. Jadi Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama yaitu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudara, jangan dengan setengah hati. Percaya kepada Tuhan salah satu keyakinan kita kepada Tuhan, yaitu kita punya satu keyakinan iman. Saya sambung dengan kata iman. Keyakinan iman. Iman yaitu satu keyakinan. Kita pegang teguh. Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya satu barang, Bapak Ibu Saudara, yang kita suka, yang kita hobi, yang kita senang barang itu, pasti kita jaga. Pasti kita jaga. Atau saya bertanyakan pada Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya barang yang kita senang, kita suka, kita senang lihat barang itu, kita memang betul-betul hobi barang itu, kita jaga betul-betul Bapak Ibu Saudara, kita mau buang atau kita mau pegang terus? Pasti kita pegang terus sampai dari tahun ke tahun. Nah Bapak Ibu Saudara, itu iman. Berarti kalau kita punya Yesus, Bapak Ibu Saudara, kita punya suatu keyakinan kepada Tuhan, kita pegang Tuhan terus atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kita pegang Dia atas kehidupan kita. Hanya Yesus saja dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kita harus terhadap Tuhan dengan harapan kita kepada Tuhan, keyakinan harapan kita kepada Tuhan. Nah, di sini katakan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya mau katakan pada Bapak Ibu Saudara, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, punya keyakinan, pegang itu Tuhan terus, pegang erat Tuhan terus, dan taruh harapan terus kepada Tuhan. Jangan, Bapak Ibu Saudara, sudah taruh harapan kepada Tuhan masih setengahnya ragu kepada kuasa Tuhan, kasih Tuhan atas hidup kita, dan kita menyerahkan kehendak kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi semua kehidupan kita, semua kehendak kita
Saudara. Jangan kita bersandar kepada pengertian sendiri, yaitu jangan kita bersandar kepada pengertian sendiri, jangan menaruh kepercayaan kepada orang lain. Oh, saya percaya orang ini. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan. Jangan kita percaya kepada orang lain, kamu punya ini begini dan sebagainya. Dan juga jangan kita, Bapak Ibu Saudara, bergantung kepada harta, uang, jabatan, kekayaan dan sebagainya. Oh, itu milik Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Harta saudara itu Tuhan kasih, uang itu Tuhan kasih, kekayaan itu Tuhan kasih, itu milik Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam bulan Januari kita sudah melihat banyak kejadian yang terjadi di luar maupun di kota kita. Kota kita ini lagi sedang tidak aman. Bapak Ibu Saudara, kita melihat kejadian satu habis satu dari minggu ke minggu ini. Kita melihat di Amerika habis kekayaan yang begitu miliaran, artis-artis yang habis. Bapak Ibu Saudara, apa arti itu semua? Kita bekerja untuk mencari harta, kita bekerja untuk mencari jabatan, kita bekerja untuk mencari kekayaan, uang. Bapak Ibu Saudara, itu punya Tuhan, milik Tuhan. Kepunyaan Tuhan bukan punya kita. Tuhan kasih kepada kita, Bapak Ibu Saudara, supaya kita kelola dengan baik. Bukan Tuhan kasih semuanya itu untuk diri kita sendiri, tapi kita kelola. Bapak Ibu Saudara, kita kelola yang bagaimana? Kita melihat ada orang kaya, ada orang miskin. Ada orang kaya, ada orang miskin. Apa yang harus kita lihat? Kota kita lihat di luar-luar. Anak-anak kecil iPhone, banyak yang narkoba, orang-orang gila makin hari makin banyak. Saudara berkesana keluar dia orang gila. Sudah banyak orang gila, tapi kebanyakan orang gila laki-laki. Saya bingung. Kebanyakan orang gila laki-laki yang ada di kota kita ini, perempuan kurang. Perempuan kurang, laki-laki saja yang sering. Orang ini sudah gila nih. Tapi Ibu Saudara, kita bersyukur, kita tidak ada orang walaupun stres bagaimana, tapi kita masih ada di dalam andalan Tuhan. Ada sini yang stres, jangan sampai gila ya. Anak Tuhan tidak seperti itu. Jadi kembali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan kita bersandar pada pengertian kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, jangan kita andalkan orang lain atas hidup kita. Kalau kita lagi butuh sesuatu, jangan kita lari ke orang lain. Apalagi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata dalam Yakobus 1 ayat 8, orang yang berdua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Yang ini Bapak Ibu Saudara, jangan kita bersandar kepada pengertian sendiri. Jangan kita menyembah dua Tuhan. Sudah kita taruhkan harapan kepada Tuhan, kita datang rajin ke gereja, kita masih ada dalam penyembahan berhala. Bapak Ibu Saudara, kita masih pegang-pegang jimat, masih percaya roh orang mati dan sebagainya. Kita masih ke dukun, ada di sini tidak? Kita masih pergi ke mana lagi Bapak Saudara, cari itu apa tempat-tempat untuk bertapa dan sebagainya. Setiap hari nanti ke gereja, banyak yang terjadi seperti itu Bapak Saudara. Saya tidak bilang bukan di sini tapi di luar. Rajin ke gereja Bapak Saudara, tapi hidupnya dalam penyembahan berhala. Nah, itu kita bersandar pada pengertian kita. Jangan menyembah dua Tuhan. Cukup kita menyembah Tuhan. Cukup kita andalkan Tuhan dalam hidup kita. Cukup satu keyakinan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajarkan kita yang pertama percaya kepada Tuhan dengan seluruh hidup kita. Hati kita, jiwa kita, roh kita tertuju kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan mau supaya kita bersandar kepada pengertian kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang ada pada kita, mari kita lihat sekeliling kita. Gereja Tuhan masih fokus ke pembangunan. Selesai pembangunan jadi, mari kita fokus keluar rame-rame, penginjilan di luar. Kalau bisa, kita bagi makanan, komsel. Bagi makanan ke orang-orang gila, doakan makanan itu ke Bapak untuk mereka. Ada yang tidak berani?
Gereja jadi kita fokus penginjilan di luar. Kalau bisa mungkin Bapak bikin satu rekomendasi, kita ke pulau kah, kita buat kerjasama di gereja di sana, buat KKR kah. Sekarang waktunya Bapak Ibu Saudara, waktunya untuk gereja keluar, bukan untuk di dalam terus. Karena visi Bapak Ibu Saudara, visi Almas itu untuk ya, keluar penginjilan Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau gereja sudah jadi, Tuhan berkati tahun ini pasti sudah jadi pasti. Kita keluar Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita ke kantor, ada Ibu Yustin rekomendasi untuk gereja di sana, kita buat KKR di lapangan. Kita lakukan sesuatu untuk Tuhan. Jadi jangan kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Hanya uang saja yang kita, hanya jabatan, kekayaan, hanya itu saja. Tapi saya mengatakan Bapak Ibu Saudara, mari lakukan sesuatu untuk Tuhan. Andalkan Tuhan dengan segenap hati kita dalam hidup kita. Yang kedua, saya lanjut. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-6. Akui dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Akui dia dalam segala lakumu, mengakui dan menghormati Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Jadi mengakui dia dalam segala lakumu, kita mengakui atau kita akui bahwa Tuhan itu segala-galanya dalam hidup kita. Dan kita mengakui Bapak Ibu Saudara, kita menghormati dia, Raja di atas segala raja Bapak Ibu Saudara. Kita mengetahui Tuhan Bapak Ibu Saudara, bisa jadi mengakui. Akui Tuhan, kita punya papa dan mama. Kita akui bahwa itu papa dan mama saya. Papa mama saya yang membesarkan saya dari kecil sampai besar. Itu sudah papa dan mama saya. Kita akui bahwa mereka lah orang tua kita yang membesarkan kita sampai kita besar, kita akui. Ada sini yang tidak akui papa dan mamanya. Begitu juga kita akui Tuhan. Kita mengakui Tuhan. Akui dia dalam segala laku, mengakui Tuhan dalam hidup kita, dalam segala tingkah laku kita, dalam segala perbuatan kita, dalam segala sikap hidup kita, kita akui dia. Bapak Ibu Saudara, seperti kita mengakui papa dan mama kita. Jangan kita mengakui orang lain, itu papa saya, padahal bukan. Orang lain itu mama saya, bukan. Tapi hidup kita, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, kita akui Tuhan dalam segala lakumu, Bapak Ibu Saudara, yaitu akui dia di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Mengakui dan menghormati Tuhan dengan seluruh aspek hidup kita. Yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Tahun ini, lebih banyak dekat dengan Tuhan. Akan ada kejadian demi kejadian yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Orang bilang tahun ini tahun yang akan banyak kejadian, tahun yang penuh dengan segala misteri-misteri. Itu kata orang, itu karena ramalan-ramalan dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan pada pagi hari ini, kita akui Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, satu keyakinan dan menghormati Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita membiarkan Tuhan membentuk pikiran dan tindakan kita, dan Tuhan berdaulat atas setiap aspek hidup kita. Kita minta supaya Tuhan itu pemandu hidup kita setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Minta Tuhan itu pemandu di mana kita berjalan, di mana kita berada, di mana minta Tuhan dalam hidup kita supaya kita aman. Kita aman bersama dengan Tuhan. Jadi hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, mari kita akui Tuhan dalam hidup kita. Dan kita menghormati dia. Tuhan aku segala-galanya dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-7 dan 8. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Yang ketiga, hidup rendah hati, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita hidup memiliki kerendahan hati. Berbicara tentang kerendahan hati Bapak Ibu Saudara, untuk melakukan itu Bapak Ibu Saudara butuh proses. Bapak Ibu Saudara, butuh proses Bapak Ibu Saudara. Hidup mengandalkan Tuhan adalah hidup yang Bapak Ibu Saudara,
Hidup yang dipenuhi kerendahan hati mendatangkan berkat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya kerendahan hati mendatangkan berkat. Apapun yang Tuhan membuat bagi kita, kita rendah hati. Apapun yang Tuhan mengerjakan bagi kita, kita rendah hati. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam apa saja, dalam keluarga, kita memiliki kerendahan hati. Dan Tuhan berkata bahwa itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ayat itu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan mau supaya kita memiliki kerendahan hati, kita patuh akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita menjauhi kejahatan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, di sini katakan bahwa jangan engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu. Jadi setiap kehidupan kita Bapak disembuhkan, Bapak Ibu Saudara. Jasmani, rohani kita, asalkan Bapak Ibu Saudara kita takut akan Tuhan dalam hidup kita, asalkan kita memiliki kerendahan hati. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari andalkan Tuhan dalam hidup kita. Taruh pengharapan kepada Tuhan, itu adalah iman, berkat. Dalam kehidupan kita, kita memiliki iman sejati, iman yang sehat. Yaitu Bapak Ibu Saudara, saya tambahkan di sini bahwa kita harus Bapak Ibu Saudara mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita akui Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya Tuhan dalam segenap hati. Kita takut akan Tuhan. Seluruh kehidupan kita semua ada di dalam proses-prosesnya Tuhan. Saya mengatakan apa yang kurang bagi Tuhan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Tahun ini mari fokus sama Tuhan lebih banyak. Tahun ini banyak akui Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami, sakit penyakit, proses keuangan, proses rumah tangga, proses apapun, hanya satu yang ada dalam firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang dapat menyembuhkan kita dan menyegarkan tulang-tulang kita, hanya ada di dalam firman Tuhan, yaitu iman timbul dari pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, iman timbul dari pendengaran. Kalau kita mendengarkan firman terus, yaitu firman yang saya bawakan pada pagi hari ini, percaya dengan Tuhan dengan segenap hati, akui Dia dalam segala laku kita. Kita percaya bahwa kita harus takut akan Tuhan, kita memiliki kerendahan hati, kita jauhkan kejahatan. Bapak Ibu jangan, Tuhan berkata bahwa kita jauhi kejahatan. Kejahatan apa Bapak Ibu Saudara? Yang berbohong, tidak jujur, mungkin kita melakukan perampok, pencuri dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, saudara tahu kita tidak terlalu ringkuk Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan mau apa yang kita lakukan untuk Dia tahun ini. Sekali lagi pesan saya pada Bapak Ibu Saudara pada tahun ini, mari banyak dekat dengan Tuhan. Banyak dekat dengan Tuhan. Engkau punya masalah, engkau lari kepada Tuhan. Engkau punya tantangan, engkau lari kepada Tuhan. Engkau punya apa kesulitan, engkau lari kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Apalagi Bapak Ibu Saudara, apa yang kau alami dalam pekerjaan, lari kepada Tuhan. Jangan lari kepada manusia, jangan andalkan pikiran kita, andalkan kekuatan kita. Di dalam Bapak Ibu Saudara, Yeremia 7 berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu firman. Semua serahkan kepada Tuhan. Tidak usah lari ke tidak usah lari ke mama mantu, bapak mantu. Aduh tolong saya begini, atau tidak usah lari ke dukun. Kita diberikan kuasa untuk mengambil kendali kuasa otoritas Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, kita diberikan kuasa mengambil otoritas Tuhan, yaitu kuasa itu Tuhan sudah turun atas hidup kita. Apapun yang kita hadapi, kita sendirian datang kepada Tuhan, kita sendirian berharap kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, kita harus apa? Sabar menanti Dia pertolongan Tuhan. Kalau kita tidak punya tipe orang sabar, kita menunggu lama. Sabar menanti Dia pertolongan Tuhan. Akui Dia terus Bapak Ibu Saudara. Tubuh jiwa roh kita adalah akui dalam hidup kita. Akui Tuhan dalam hidup kita, ambil kendali hidup kita setiap hari.
Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya menutup kebenaran firman Tuhan, ada satu cerita. Ada seorang ibu ditinggalkan oleh suaminya. Suaminya pergi, Bapak Ibu Saudara. Suaminya pergi meninggalkan dia, Bapak Ibu Saudara, dengan semua kedua orang anaknya. Bertahun-tahun itu suaminya tidak ada kabar. Bertahun-tahun suaminya tidak ada kabar, tidak ada berita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ibu ini memiliki satu prinsip hidup dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara, dia memiliki satu prinsip hidup. Dia berkata kepada dirinya sendiri bahwa saya harus punya prinsip. Dia punya prinsip hidup, Bapak Ibu Saudara. Dia hanya bertekun dalam doa. Dia datang beribadah, dia bertekun dalam doa. Dia hidup sendiri dengan anak-anaknya dalam memiliki apa yang bisa dia miliki dan dia lakukan untuk anak-anaknya. Dan terus menerus dia terus mengakui Tuhan dalam hidup dia. Dia terus menaruh satu pengharapan dia kepada Tuhan. Dari tahun ke tahun, Bapak Ibu Saudara, sampai mau dikatakan sudah hampir 20 tahun. Ini kisah nyata, Bapak Ibu Saudara. 20 tahun dia tetap hidup dalam kesendirian, tetapi dalam kehidupan seluruh hidup dia hanya Tuhan dalam hidup dia. Dia hanya Tuhan yang satu-satunya yang saya akui. Hanya Tuhan satu-satunya segenap dalam hidup saya. Dan saya percaya, dia percaya Bapak Ibu Saudara, bahwa suatu saat suaminya pasti akan kembali. 20 tahun suaminya meninggalkan dia. Dengan berita suaminya dalam kondisi sakit parah. Dan istri yang keduanya, Bapak Ibu Saudara, tidak mau melihat. Bapak Ibu Saudara, kok secara manusia, secara daging, saya tidak mau. Bertahun-tahun kok pergi meninggalkan saya. Kok bersama dengan istri kedua. Baru sekarang kok dalam keadaan sakit, kok telepon. Tolong saya sendiri di rumah sakit. Bisa datang kan? Bapak Ibu Saudara. Hatinya itu mau bilang secara daging, secara bercabik-cabik. Tapi karena hidupnya, Bapak Ibu Saudara, selalu menyembah Tuhan. Hidupnya mengakui Tuhan dalam segala hal. Hidupnya bersandar punya pengharapan kepada Tuhan. Hidupnya punya iman bahwa suaminya pasti kembali. Dan Bapak Ibu Saudara, dengan kerendahan hati, dia datang ke rumah sakit. Bapak Ibu Saudara, dia pergi ke rumah sakit dan melihat ada dua hati. Tidak ya. Iblis berkata, tidak usah. Tuhan berkata, datang. Iblis berkata, tidak usah. Tuhan berkata, datang. Dia bilang, tidak usah. Tuhan berkata, datang. Bapak Ibu Saudara, dua suara. Pasti di Bapak Ibu Saudara pasti ada dua suara kalau ada masalah ini. Itu yang saya bilang, kepekaan itu penting. Akhirnya suara itu dia berkata, dalam hati dia, saya datang. Dia datang, dia ketemu suaminya, dia menangis. Dia menangis, suaminya minta maaf, dia merawat suaminya. Dan dia bilang gini, dia suaminya minta kembali, dia bilang saya kembali ke kamu. Dia terima. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Hidupnya mengakui Tuhan dalam dirinya. Karena dia bersandar dan berharap kepada Tuhan 20 tahun. Masalah seperti itu Bapak Ibu Saudara, karena hidupnya bergantung kepada Tuhan, imannya sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita punya masalah kecil, bagaimana Bapak Ibu Saudara? Kita bertantangan cuma kecil, kita sudah mengeluh. Oh Tuhan tuh begini kan Tuhan, malah marah sama Tuhan. Tuhan tuh saya belum sembuh lagi. Tuhan kenapa saya hidup susah terus? Tuhan kenapa saya berdoa, kok suami saya belum bertobat? Kok suami saya belum bersama dengan saya di gereja? Bapak Ibu Saudara, setia, taat, sabar, 3 hal ini. Setia, taat, sabar. Kalau kita mengakui Tuhan dalam kehidupan kita, apapun tantangan, besar tantangan, kecil tantangan, segala bagaimanapun, tetap kita punya Tuhan. Roh Kudus menguasai kita. Seperti itu. Secara daging dia tidak mau. Suara iblis lagi, tidak usah, dia sudah bikin tahu. Tapi suara Tuhan datang. Apapun keadaan dan kondisi kita, Tuhan adalah andalan hidup kita. Biarlah firman Tuhan yang menolong kita pada pagi hari ini
Mari tetap maju terus, jangan pernah menyerah dalam situasi kondisi apapun. Tetap terus akui Tuhan, tetap terus sabar, menanti Dia pertolongan Tuhan. Sekali lagi saya berikan satu kesimpulan, setia, taat, dan sabar. Maka kita akan melihat cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita.